Perkenalkan, nama saya Muhammad Fausarkan, nomor induk mahasiswa 190705117. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya terhadap sebuah kasus menggunakan forensik linguistik. Kehadiran linguistik forensik sebagai salah satu cabang dalam ilmu linguistik diharapkan dapat dijadikan sebagai wadah untuk memecahkan permasalahan. Dengan bantuan linguistik forensik, seorang ahli dapat membantu pihak kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan. Karena kajian ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi untuk mendeteksi suatu kebohongan dalam mengungkapkan kasus-kasus kebahasaan seperti kasus hoax di atas. Olsen 2008 menyebutkan bahwa linguistik forensik berhubungan dengan penegakan hukum, masalah konstitusi, perselisihan atau proses hukum yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran hukum dan harus mendapatkan penyelesaian hukum. Selain itu, Masun 2018 juga menyebutkan bahwa ranah kebahasaan yang dapat dikaji melalui linguistik forensik adalah seperti dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, penghinaan, surat tebusan, pelanggaran bahasa, penyuapan, plagiarisme, saksi di pengadilan, penghasutan, dan lain sebagainya. Berdasarkan kasus tersebut di atas dan kaitannya dengan kajian linguistik forensik, maka sangat perlu untuk dilakukan suatu penelitian guna menyajikan solusi alternatif yang dapat dijadikan sebagai bahan literasi bagi masyarakat agar lebih sadar dengan konten informasi yang mereka peroleh. Selain itu, perlunya penelitian ini untuk dilakukan juga sebagai rujukan bagi penegak hukum di Indonesia dalam menangani kasus kebahasaan semacam ini. Penghinaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghinaan adalah suatu tindakan untuk merendahkan, memburukan, menyinggung perasaan orang lain. Indikator dari suatu penghinaan adalah adanya ketersinggungan terhadap perasaan orang lain atau lembaga serta direndahkannya martabat seseorang atau suatu lembaga. Dalam pasal 310 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dijelaskan bahwa tindakan yang dianggap sebagai penghinaan adalah tindakan yang memiliki unsur kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang belum jelas. Penghinaan yang dilakukan secara lisan diatur dalam pasal 310 ayat 1. Sedangkan penghinaan yang tertulis diatur dalam pasal 310 ayat 2. Oknum polisi hina TNI. Berada pada sebuah postingan di media sosial Instagram yang mengatasnamakan kepolisian pada 12 Juni 2019. Postingan tersebut berisi tentang penghinaan terhadap Tentara Nasional Indonesia yang dilakukan oleh salah satu oknum yang mengaku sebagai anggota kepolisian. Namun, setelah ditelusuri, postingan yang mencatut nama kepolisian tersebut adalah hoax dan bukan berasal dari salah satu anggota kepolisian, melainkan pelakunya seorang mahasiswa yang berinisial AZ, yang berniat memanfaatkan situasi perseteruan antara anggota kepolisian dan TNI yang terjadi di Sumatera Selatan. Hal ini menyusul kasus penembakan terhadap 2 anggota TNI yang dilakukan oleh oknum kepolisian Polres Ogan Komering Ulu atau Oku Timur, Sumatera Selatan yang terjadi pada Minggu 9 Juni 2019. Di postingan tersebut dikatakan dalam tanda kutip, "Dasar kalian TNI goblok, melawan satu anggota polisi saja tidak becus, apalagi mau melawan satu pasukan. Kalian TNI anjing, pantasnya digantikan kami-kami anggota kepolisian, karena juga tidak bisa menjaga pertahanan negara di kerusuhan 22 Mei. Semuanya adalah andil kami anggota kepolisian." Data yang terdapat dalam kasus hoax di atas menunjukkan bahwa ujaran yang ditulis oleh pelaku merupakan bentuk penghinaan yang mengatasnamakan orang lain dan ditunjukkan kepada institusi TNI. Dalam satuan gramatikal yang mengindikasikan bentuk penghinaan pada kasus di atas adalah klausa TNI goblok, TNI anjing, dan frasa tidak becus, tidak bisa. Secara konseptual, TNI adalah institusi pemerintah yang bertugas menjaga pertahanan negara. Dan kata goblok yang mengikutinya adalah kata yang bermakna bodoh sekali dan tuli. Sedangkan klausa TNI anjing menunjukkan bentuk penghinaan yang dialamatkan kepada institusi TNI yang disamakan dengan binatang peliharaan anjing. Adapun frasa tidak becus dan tidak bisa menunjukkan ketidakmampuan atau tidak cakapnya dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara kontekstual, dalam data di atas ketidakmampuan yang dimaksud merujuk kepada 2 hal. Yang pertama, TNI tidak mampu melawan anggota polisi untuk mengadu tenaga. Dan yang kedua, TNI tidak mampu menjalankan tugasnya untuk menjaga pertahanan negara dalam pendekatan pragmatis kontekstual. Keseluruhan isi teks di atas merupakan bentuk penghinaan yang ditujukan untuk merendahkan martabat atau kehormatan institusi TNI. Dan berdasarkan segi semantik leksikal, kata goblok dalam KBBI memiliki arti bodoh sekali dan juga menggunakan kata anjing yang bermaksud menyamakan TNI dengan yang notabene adalah manusia dengan hewan anjing. Dalam kasus hoax di atas, aktor sosial digambarkan secara langsung
atau secara jelas dengan menyebutkan institusi yang dimaksud beserta kekurangan dan keburukannya. Strategi yang digunakan dalam menggambarkan aktor sosial di atas adalah dengan menggunakan strategi diferensiasi, yakni untuk membandingkan suatu pihak dengan pihak lain. Aktor sosial dalam hal ini adalah institusi TNI dibandingkan dengan institusi kepolisian oleh teks tersebut, di mana satu pihak digambarkan secara baik dan satu lagi digambarkan secara buruk. Melihat strategi wawancara dalam menggambarkan aktor sosial dalam teks tersebut, maka hoax di atas dapat dikategorikan sebagai bentuk representasi pertahanan dan keamanan negara. Dalam kasus ini, menurut saya kemungkinan pelaku ini terkena pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat 3. Disebutkan dalam tanda kutip, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam kutipan tersebut dinyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja mengirimkan pesan yang memuat unsur penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik sehingga dapat diakses oleh banyak orang, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum. Pencemaran nama baik bisa dilaporkan sebagai perbuatan melawan hukum. Sekian, terima kasih.